tidak melakukan jogging tersebut, jadi hanya berfokus pada layanan. Nah, betul sekali, itu adalah salah satu contohnya. Dan tadinya kita niat mau olahraga, tapi keasikan main handphone, jadi niat itu nggak jadi olahraganya. Ada yang bisa kasih contoh lain? Iya kan? Kita belajar, jadi pas aku mau belajar, pas lagi fokus-fokusnya, tapi tiba-tiba ada notifikasi masuk gitu, jadi kayak kita jadi terdistract, jadi nanti nyampe lagi terus jadi kita nggak mau belajar lagi gitu. Nah, benar-benar belajar mungkin sama nggak sih kayak atau ada yang lain? Ada contoh lain nggak ada? Oke, lanjut. Kemudian adalah kelelahan emosional atau emotional fatigue. Ini manifestasi dalam suasana hati yang negatif seperti kecemasan, intensitas, dan ideologi. Jadi karena penggunaan digital yang berkepanjangan ini juga dapat mengakibatkan kelelahan pada emosional kita. Ada nggak sih yang dimaksud contoh kelelahan emosional itu seperti apa? Tidak ada. Nah, contohnya nih, misalnya kita sering menggunakan media sosial. Terus ini sangat mempengaruhi apa yang terjadi di media sosial itu mempengaruhi kita dan mempengaruhi cara berpikir kita sampai mempengaruhi emosi kita untuk dapat merasakan emosi negatif. Contohnya apa? Insecure, stres, atau yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat adalah kelelahan sosial atau social fatigue, yaitu kecenderungan untuk ingin menyendiri dan menghindari keterlibatan dalam situasi sosial. Ada yang paham nggak maksudnya ini gimana? Oke, Kak Dewi. Itu karena dari kita sudah di sini, kemudian kita mulai di sini, kita tidak terbiasa dengan aktivitas komunikasi tanpa melihat secara langsung wujud orang lain. Jadi kita merasa itu lebih enak sendiri dan tertutup daripada bersosialisasi secara langsung. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kak Salsa? Sosial ini menurut saya kita udah kasih karena handphone, kita jadi nggak mau untuk bersosialisasi dengan orang lain karena kita udah punya dunia kita sendiri dengan handphone kita. Jadi kita merasa kita nggak perlu lagi berhubungan dengan orang lain karena kita udah asik sendiri dengan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, tidak. Benar ya, bagus sekali jawaban dari Kiki dan juga Salsa tadi. Jadi, ternyata media sosial atau orang digital itu memang benar-benar mempengaruhi kita dalam bersosialisasi. Seperti yang tadi dikatakan sama teman-temannya, kita udah keasikan nih menggunakan media digital untuk bersosialisasi. Jadi kita enggan untuk bersosialisasi secara nyata dengan orang di kehidupan nyata. Oke, selanjutnya, kenapa sih kita bisa merasakan kelelahan ini? Kira-kira apa sih faktor penyebabnya? Sebelum dimulai, tetap ada yang tahu faktor penyebabnya apa? Oke, Kak Dinda. Terlalu banyak penggunaan sosial media. Betul sekali. Ada lagi? Kak Salsa. Karena dengan kita bermain handphone, kita itu mendapatkan kesenangan tanpa harus berusaha. Jadi ingin usaha tapi mendapatkan kesenangan yang banyak. Oke, kata Kak Salsa, karena handphone itu kita jadi instan kan? Semua serba instan kan? Instan kita jadi malas nih untuk berusaha. Apalagi berusaha di dalam dunia yang nyata. Di sini Ibu akan menjelaskan apa saja yang dapat menjadi faktor penyebab digital fatigue. Yang pertama adalah information overload, yaitu kecepatan dan volume informasi yang diterima itu melebihi kemampuan pemrosesan kognitif individu. Ada yang paham maksudnya? Tidak ada yang paham. Bayangkan, Ibu punya botol gelas sekecil ini, kemudian ada cat yang besar sebesar ini, ibaratkan gelas yang kecil ini adalah kapasitas otak kita, sedangkan cat yang sebesar ini adalah informasi yang kita dapat dari sosial media. Kalau gelas yang kecil ini, sedangkan catnya sebesar ini kita tuangkan, benar nggak? Cukup nggak? Kalau semuanya dituangkan, apa jadinya? Tumpah. Benar. Saking banyaknya informasi yang kita terima di sosial media, karena otak kita kapasitasnya terbatas, semuanya tidak dapat tampung, yaitu tumpah. Jadi, informasi-informasi seperti, misalnya informasi apa yang dapat di sosial media? Informasi edukasi. Maka edukasi ada lagi
keseimbangan, dan itulah yang dapat mengakibatkan kelelahan tadi. Terus yang kedua apa? Komunikasi dan beban digital. Jadi tekanan untuk terus responsif terhadap aliran komunikasi yang konstan. Maksudnya apa nih Bu? Ada yang ngerti? Enggak ya? Jadi misalnya nih, pernah nggak sih teman-teman ini kalau dapat notifikasi dari WA, dari Instagram, dari TikTok, dari Shopee itu tuh berburu dibuka? Pernah? Sering. Nah itulah dia salah satu contohnya itu menjadi beban di pikiran dari kita. Setiap ada informasi yang datang itu kita ini penting nih, walaupun terkadang tidak penting. Benar nggak? Oke, selanjutnya ada fear of missing out FOMO. Pasti teman-teman pernah kan dengar apa itu FOMO? Ya. Coba ibu tanya sepemahaman teman-teman semua di sini, FOMO itu apa sih? Iya nggak ada BK? Ikut-ikutan misalnya di trend mengenai banyak kalau ikutan atau berpikir apa dampak yang terjadi Oke, bagus sekali. Ada lagi lain? Karena nih perasaan yang muncul ketika kita itu kayak apa ketinggalan satu informasi, kemudian kita juga takut ketinggalan dari orang-orang yang lain, jadi kita akan update terus untuk mengikuti perkembangan yang ada. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Oke, jadi yang dikatakan sama teman-teman kita itu benar ya. Jadi perasaan yang muncul karena takut kehilangan informasi, pengalaman sosial atau sesuatu terkini atau melalui media digital. Jadi kalau misalnya ada yang keren nih, itu pasti selalu pengen jadi yang paling tahu, pengen jadi yang paling pertama ikut. Kalau misalnya nggak ikut dia, timbul kecemasan, panik. Nggak ikut ini nanti aku nggak tahu berapa, nggak ikut ini nanti aku ketinggalan berapa. Itulah yang dinamakan FOMO. Nah, kemudian kira-kira buat apa sih dampaknya dari digital marketing ini? Ada nggak sih dampaknya? Oke, kita lanjut ya. Ini digital marketing ini sangat berdampak dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah sosial dan juga akademik. Contoh akademik, penurunan fungsi kognitif dan penurunan prestasi belajar. Nah, kenapa nih digital marketing ini berdampak dengan akademik? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Kak Dewi. karena kita yang terlalu jenuh dengan aktivitas kita di kayak handphone, mungkin itu membuat kita jadi berkurang konsentrasi bahwa visi emosional itu mungkin tidak muncul dan prestasi kita Oke, bagus sekali. Ada lagi? Kak Salsa. Belajar itu kan susah, belajarnya kan manusia itu masalah berpikir bukan yang sebenarnya kalau kita pakai handphone itu bisa mendapatkan hal-hal yang mudah sangat jadi kita akan lebih memilih aktivitas yang menyenangkan daripada yang Oke, bagus sekali. Jadi juga teman-teman itu benar ya. Tadi kata Kak Dewi, kalau misalnya kita udah capek udah jenuh di sosial media, kita jadi enggan untuk belajar karena udah jenuh. Selain tinggal sosial juga benar, kita udah terlalu terhibur sama sosial media. Kita selalu mencari yang kesenangan. Mana sih yang enak? Udah capek, udah enak ya. Tapi enak dong. Makanya ini sangat berdampak pada aspek akademik. Yang kedua adalah sosial, gangguan dalam komunikasi interpersonal. Kenapanya ada yang bisa ngasih alasan? Ya, Kak Rani. misalnya tadi yang kita bilang kalau dibanding main HP, bahkan ada orang di depan kita juga lebih asik untuk main HP terus buka nonton siapa yang mau menunjukkan ini. Disitu kan kita dikasih nggak ada lagi cuma main HP, bahkan tatap muka aja tatap muka juga. Jadi kalau di rumah ada juga. Bagus sekali Kak Rani. Itu nggak sih kita ya di dengaran kita ketemu sama teman-teman udah jadian, tapi pas ketemu kok malah yang dipegang HP, kok malah fokusnya sama HP. Pernah nggak sih? Itulah salah satu dampak dari digital marketing. Kemudian dampak yang lainnya ada dampak kesehatan fisik. Yang udah kita bilang kualitas tidur yang buruk, sakit kepala, dan meningkatkan persepsi stres. Nah, ternyata digital marketing ini bukan cuma buat sakit mata, tapi juga bisa mengganggu kualitas tidur kita. Bisa membuat kita sakit dan meningkatkan persepsi stres. Kemudian terakhir adalah emosional dan mental. Nah, digital marketing itu juga menimbulkan depresi dan juga burnout. Ada yang bisa mencoba nggak?
kenapa kita bisa dia berhasil membuat atau ada aspek yang paling iya kan tidak? Jadi karena kita terlalu terjadi terlalu membandingkan keadaan diri kita yang nyata kepada yang mungkin benar jauh sekali kan dari dalam nyata itu juga bisa berdampak pada kesehatan kita. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang ada di media sosial atau membandingkan kenyataan dengan media sosial, tidak itu membuat kita stres. Kemudian gimana sih Bu? Kayaknya kami semuanya mengalami digital fatigue. Gimana sih caranya mengatasi strategi apa sih yang bisa kita pakai? Oke, di sini saya juga memberikan 3 strategi. Pertama adalah digital wellness. Ini akan mencapai keseimbangan sehat antara penggunaan teknologi digital dan aktivitas sehari-hari demi menjaga kesehatan mental, emosional, dan fisik. Nah, jadi diseimbangkan. Kapan kamu harus menemukan digital, media digital? Kapan kamu harus melakukan aktivitas nyata sehari-hari? Ini harus seimbang. Apakah yang digital ini benar-benar untuk keperluan, kepentingan, dan juga kebutuhan atau tidak? Dan bagaimana kita menyeimbangkan kehidupan kita? Jadi jangan sampai yang nyata terbawa-bawa sama yang digital. Jadi jangan sampai kita menganggap semua ini ilusi. Jangan sampai kita menganggap kalau yang tidak nyata juga menjadi nyata. Nah itu tidak bisa menyeimbangkan. Kemudian yang kedua adalah menetapkan batasan dengan mempraktikkan self-regulation dengan menerapkan batasan jelas seperti mematikan notifikasi, menjadwalkan dan mikro secara teratur. Contohnya kayak gimana? Kalau teman-teman merasa tahu dengan media sosial yang masuk yang tidak penting, contohnya dari TikTok, dari Instagram, atau dari yang lain, itu teman-teman bisa matikan notifikasinya. Hidupkan notifikasi penting aja, kayak WA. Nah, itu bisa kita terapkan sebagai batasan kita dalam penggunaan digital. Kemudian digital detox ini dengan menghentikan sementara penggunaan teknologi untuk istirahat dari aktivitas lifestyle. Jadi kalian tetapkan target. Kapan kalian ingin berhenti menggunakan digital? Berapa lama? Dimulai dari kapan? Oke, sekarang Ibu mau kasih tugas kelompok. Kalian Ibu jelaskan tadi. Teman-teman semua buat dua kelompok ya, atau Ibu buat aja ya. Untuk kelompok pertama dari sini sampai ke belakang dari Kak Rani, ke belakang ke Kanul. Kelompok yang kedua dari Tiara ke sampai sini. Oke, bisa? Ini untuk kelompok pertama atau kelompok kedua. Oke, jadi tugasnya apa sih Bu? Nah, ini ada hasil sticky notes. Di dalam sticky notes tadi, teman-teman tulis kira-kira apa saja yang menjadi faktor pemicu teman-teman melakukan digital fatigue. Apa aja penyebabnya? Bisa? Oke, mulai dari sekarang waktunya 5 menit cukup. Oke, silakan. Oke, kelompok yang di sini udah? Sudah. Kelompok di sini perwakilan kelompok maju ke depan. Oke, sini Mbak Rebecca. Coba bacakan satu dulu. Durasi terlalu lama. Durasi terlalu lama ini bisa dikontrol atau enggak? Bisa. Oke, kalau bisa dikontrol dimasukkan nih lingkaran warna biru dan tempel. Kemudian selanjutnya Tidak membatasi diri. tidak membatasi diri bisa dikontrol atau enggak? Bisa. Selanjutnya Terlalu banyak notifikasi. bisa dikontrol enggak? Bisa. Oke, kalau tidak, komplain saja. Kemudian Udah FOMO. bisa dikontrol atau tidak? Bisa. Terakhir, Kesenangan sesaat. bisa dikontrol enggak? Bisa. Oke, selanjutnya dari
Sudah semuanya? Ya, Bu. Oke. Kalau sudah semuanya, sekarang Ibu mau kasih kesempatan ada satu orang yang bisa menjelaskan apa yang ditulis. Apakah ada yang bersedia? Oke, Kak Rebecca, silakan. Depan ke depan. Oke, bisa dibacakan. Oke, yang pertama, fokus pada apa yang dapat saya kontrol. Nah, dalam tabel ini saya menuliskan yang pertama adalah keperluan firman lain. Nah, langkah atau tindakan yang dapat saya ambil adalah untuk membatasi dan mengontrol diri saya sendiri. Yang kedua ada FOMO. Nah, langkah yang dapat saya lakukan adalah menahan diri untuk tidak mengikuti dan yang sedang berlaku saat ini. Yang terakhir adalah mencari kesenangan. Nah, maka tindakan yang dapat saya ambil mencari kesenangan dari luar dunia digital. Yang kedua adalah berlatih melepaskan. Nah, dalam tabel berikutnya, misalnya yang saya buat itu notifikasi berlebih. Nah, saya bisa mengontrol media sosial saya agar tidak memiliki notifikasi yang banyak. Yang kedua ada tugas berlebih yang mungkin melibatkan digital. Nah, hal yang bisa saya menerima melepaskannya, saya bisa mengatur jadwal pekerjaan tugas digital saya. Ketiga, dan kesimpulan saya. Satu hal yang dapat saya pelajari dari kegiatan hari ini adalah bahwa digital memiliki banyak dampak yang buruk. Nah, fokus saya minggu ini berdasarkan langkah-langkah yang bisa saya ambil adalah membatasi, menahan, serta mengontrol diri agar bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, jadi dari the circle of control yang Ibu saya kasih, teman-teman, apa sih perasaannya setelah mengerjakan? Ya, the circle of control tadi. Senang, lagi tidak lebih tahu ya. Kemudian selanjutnya apa sih yang bisa kita lakukan, Bu? Yang yaitu adalah digital detox. Jadi digital detox ini nanti kita juga membantu gambar lagi. Di sini pertama kita mengatur screen time. Ini pertama kita evaluasi dulu pada saat hari ini. Kira-kira aplikasi apa aja kita pakai, urutan dari mana yang paling sering, berapa lama durasinya. Kemudian kedua kita menetapkan batasan ke depannya. Ini perencanaan kita untuk ke depannya atau besok. Misalnya mau berapa jam kita buka digital dalam satu hari. Dan kita tidak membuka di HP selama berapa jam dan sebagainya. Ini bagikan teman-teman bisa diisi ya. Digital yang kita dapatkan dari informasi yang
mempengaruhi kita dalam sosial, dalam belajar, kesehatan fisik dan juga mental kita. Jadi tadi juga teman-teman sudah mengerjakan kan bagaimana strategi atau solusi yang bisa kita lewati untuk mengatasi digital marketing ini. Kemudian untuk terakhir, Ibu mau teman-teman semua bisa berkomitmen, bisa dibaca nggak? Sama-sama berkomitmen untuk apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Bisa dibaca sama-sama ya? 1, 2, 3.